Shalom Bapak Ibu semua dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama untuk kita boleh memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Dan kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Pujian penyembah kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita semua undang semua untuk balik berdiri. Kita akan angkat satu pujian Rohku yang hidup penuhku. Amin.
masuk lebih dalam memuji menyembah Engkau. Dan terlebih kami akan bersama-sama mendengar sabda firman. Urapi kami, layakkan kami, menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan jemaat Tuhan yang dikasihi. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Amin. Semangat Bapak dan Ibu Saudaraku semua, sebab Yesus bangkit, kita akan serukan nama Dia. Haleluya. Amin. Kita buat Yesus datang.
saatnya kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk kita beri terima kebenaran firman Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Dia satu-satunya Allah yang kita andalkan di dalam setiap kehidupan. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa hari ini kita boleh kembali bersekutu bersama keluarga kita. Meskipun hari ini kita belum diberi kesempatan untuk bisa kembali beribadah bersama, tapi kita bersyukur ada Tuhan yang selalu hadir di tengah-tengah hidup kita, di dalam keluarga kita. Amin. Ya, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tapi sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar memberikan kekuatan, memberikan penghiburan,
memberikan teguran bagi setiap kami agar kami tetap hidup di dalam Tuhan sesuai dengan firman-Mu, dan kami pasti diberkati oleh Tuhan. Urapi kami semua yang mendengarkan firman, supaya firman ini boleh menjadi benih yang terbaik dalam sepanjang kehidupan kami. Urapi hamba, mulut, bibir, pikiran, hatiku Tuhan, sehingga setiap perkataan yang hamba sampaikan adalah benar-benar berasal daripada Tuhan Yesus sendiri. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada pagi yang begitu luar biasa ini, kita bersyukur bahwa kita ada sebagaimana kita ada, semua hanya oleh karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hidup yang diberkati pasti merupakan kerinduan semua kita. Amin. Ya. Hidup yang diberkati adalah idaman semua orang. Baik kalau ditanyakan buat saya, Pak Marlon, apakah Anda mau diberkati? Saya mau setiap hari, setiap saat di dalam kehidupan saya. Apalagi di tengah situasi yang kita hadapi hari-hari ini, dengan meningkatnya banyak kebutuhan, sangat berbanding terbalik dengan pemasukan. Bahkan mungkin ada di antara kita yang mengalami minus, ya. Maka ketika kita diberkati, akan ada ungkapan syukur yang besar yang lahir dari dalam kehidupan setiap kita. Seperti contoh, kita membutuhkan uang, entah itu untuk membayar sekolah anak atau angsuran atau kewajiban apalah, ya. Dalam situasi yang sulit hari ini mungkin membuat kita bergumul, berdoa. Dan ketika tiba-tiba ada yang kasih sesuai dengan yang kita butuhkan, rasanya ibarat kita mendapatkan seisi dunia ini. Sukacitanya luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan sebenarnya menjamin hidup kita selalu diberkati oleh Tuhan. Saya tidak mengajarkan kepada kita tentang kemakmuran, tetapi janji firman Tuhan kalau Bapak Ibu baca dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa Tuhan menjamin hidup anak-anaknya untuk selalu senantiasa diberkati oleh Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terkadang kita yang hidup ini memilih keluar dari berkat Tuhan dengan keputusan-keputusan kita yang salah, melanggar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam hidup kekristenan kita ada dua hukum kekekalan yang pasti terjadi dan berlaku senantiasa sampai kekal. Yang pertama, kalau kita taat firman Tuhan, maka kita pasti diberkati. Yang kedua, kalau kita tidak taat firman Tuhan, pasti kita dihukum. Tetapi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bersyukur ada kasih karunia dan pengampunan yang Dia berikan bagi kita. Di mana di dalam 1 Yohanes pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Hal ini akan membawa kita kembali ke dalam kehidupan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Iya, bahwa di dalam Yesus ada pengampunan. Kalau kita mau bertobat, kita kembali kepada Tuhan, maka imbasnya kita pasti diberkati. Jadi, apa yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, supaya kita senantiasa hidup di dalam berkat-berkat Tuhan? Kita akan buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Amsal pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita buka Alkitab kita dalam Amsal pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu semua yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Judul perikop adalah berkat dari hikmat. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, jangan engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu.
Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan penghasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita sampai di situ saja Bapak Ibu Saudaraku. Di dalam Amsal pasalnya yang ke-3, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Dalam perikop yang kita baca ini, ada beberapa hal yang akan kita pelajari sebagai kunci untuk kita hidup di dalam berkat Tuhan. Penulis Amsal memulai di dalam ayat pertama dan ayatnya yang kedua, bahwa hal ini tidak boleh dilupakan dan harus tertanam mantap di dalam hati kita. Jadi kita nggak boleh lupakan, karena apa? Kita akan beruntung, kita akan diberkati, ya, dan hidup kita akan ada dalam damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada beberapa hal yang akan saya bagikan sebagai kunci untuk kita senantiasa hidup dalam berkat Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat dikatakan seperti ini, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, sebagai kunci supaya kita tetap hidup di dalam berkat Tuhan adalah jangan sampai kasih dan setia itu hilang dari hidup kita. Sekali lagi, yang pertama, jangan sampai kasih dan setia hilang dari hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kasih dan setia ibarat dua sisi yang tidak bisa terpisahkan dari sekeping uang logam, di mana akan senantiasa berjalan berbarengan. Orang tidak punya kasih pasti tidak akan setia, atau sebaliknya, orang yang tidak setia dalam dirinya pasti tidak punya kasih di dalam dirinya. Kasih yang dimaksudkan di sini adalah kasih agape, kasih yang berasal dari Allah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ketika ada kasih dan setia dalam diri kita, maka pasti kita akan dihargai oleh manusia dan oleh Allah. Ini akan membukakan pintu berkat bagi setiap kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa minggu lalu saya sudah membawakan tentang setia, kehidupan setia, hidup di dalam kesetiaan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bagaimana suami istri bisa setia? Ya, ketika ada kasih Allah di dalam kehidupan. Ini yang akan menggerakkan surga untuk memberkati kita. Kasih dan setia, Amsal katakan, kalungkanlah itu di lehermu dan tuliskanlah itu di loh hatimu. Ketika kita ada kasih, kita akan setia senantiasa dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan berikan, sehingga kita pasti hidup di dalam berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan sampai kasih dan setia itu hilang dari hidup kita. Kita tidak bisa katakan saya orang yang setia kalau saya tidak punya kasih, atau kita mengatakan saya sangat mengasihi engkau tapi saya tidak setia. Itu omong kosong. Kasih dan setia itu harus melekat erat di dalam diri kita, supaya kita melihat pintu berkat terbuka dalam hidup kita. Saya ingat sekali Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengan almarhum Papa saya. Puji Tuhan, sebelum beliau sakit,
ya, beliau dihiburkan Tuhan, di mana beliau menjadi orang kepercayaan, ya, jadi sekretaris pribadi dari Ketua DPRD Maluku pada saat itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Beliau sangat dihormati dan dihargai bukan hanya oleh sang Ketua DPR, tetapi juga oleh keluarganya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Karena saya melihat kasih dan kesetiaan Papa saya kepada sang Ketua DPR itu sangat besar, Bapak Ibu. Bahkan rela berkorban banyak hal bagi beliau, ya. Sampai-sampai saya tahu bahwa di mana ketika beliau bercerita bagi kami, memberi kesaksian bahwa beliau senantiasa mendoakan tempat kerja, ruang kerja, ya, dan mengurapi ruang kerja di mana Ketua DPRD Maluku itu bekerja. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di situ banyak terjadi hal-hal yang dahsyat, hal-hal mujizat yang luar biasa. Dikarenakan ada kasih dan kesetiaan, ya, tidak berpikir waktu, terkadang pulang itu sampai pagi, ya, nanti sudah pergi lagi dengan sang Ketua DPR. Tapi apa saya melakukannya itu bukan karena gaji, tetapi karena ada kasih, kesetiaan yang membawa pengabdian. Wow, itu luar biasa. Sampai-sampai waktu beliau sakit dan datang ke Solo, ya, itu Ketua DPR sangat kehilangan beliau. Dan hal yang menarik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika Bapak saya meninggal pada tanggal 31 Oktober, ya, beberapa hari kemudian Ketua DPR pun meninggal, tepatnya hari Kamis. Padahal beliau baru telepon untuk menyatakan bela sungkawa buat ibu saya, ya, dan hari Kamisnya kita kaget beliau juga meninggal. Nah, di sini saya belajar, saya melihat kasih dan kesetiaan yang begitu luar biasa dari Papa saya. Sampai-sampai Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika saya menikah dengan istri saya, Pak Ketua DPR di Maluku itu meminjamkan mobil dinasnya untuk kami pakai sebagai mobil pengantin. Oh, itu hal-hal yang dahsyat luar biasa. Ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa kalau kita hidup di dalam kasih dan setia, maka pasti kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang kedua dikatakan dalam ayatnya yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yang kedua berbicara tentang apa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Kalau kita melihat ayat ini, ya, dengan bahasa saya artikan seperti ini, bahwa mari senantiasa percaya kepada Tuhan. Kalau kita sudah punya kasih, kita hidup di dalam kesetiaan, satu hal bahwa yang kedua, senantiasa percaya kepada Tuhan. Dikatakan kita harus percaya dengan segenap hati kita, ya, percaya dengan segenap hati kita. Kalau segenap hati, berarti tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Maka kalimat berikutnya mengatakan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Artinya apa yang sudah kita imani, kita percayakan kepada Tuhan, tidak usah kita mencari solusi lagi dengan cara pandang kita atau dengan cara-cara manusia. Orang-orang yang meragukan Tuhan tidak akan pernah mengalami mujizat di dalam kehidupannya. Wow. Percaya Tuhan dengan segenap hati. Saya sudah membagikan kesaksian saya ketika beberapa bulan lalu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mengalami sebuah kebutuhan keuangan yang, ya, bagi kami, karena pada saat itu kami dalam posisi tidak ada uang, itu sangat-sangat besar sekali. Ya, saya sangat membutuhkan itu. Sehingga apa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini muncul dalam diri saya. Bersandar pada pengertian sendiri, saya sudah berpikir
berpikir menjual motor lah, beginilah dan begitulah. Tetapi puji Tuhan, saya ingat waktu itu istri saya menantang saya dan mengatakan kepada saya, kenapa kamu tidak ambil doa puasa? Dan di situ saya tertegur dan saya terima tantangan istri saya. Wow. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga Bapak Ibu tidak terjadi dan tidak melihat Tuhan menjawab doa saya. Wow. Tetapi saya tidak patah semangat karena itu tadi saya sudah percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Ngapain lagi saya mundur? Saya sudah jauh melangkah. Ngapain saya harus menyerah? Ya. Tapi tetap namanya kelemahan manusia, kedagingan kita itu kalau belum melihat suatu, wah ini Tuhan tolong nggak ya, Tuhan tolong nggak ya, wah dengan pikiran-pikiran yang membuat iman lemah, wah kita mulai menimbang-nimbang Tuhan, dengar nggak ya, Tuhan jawab nggak ya, Tuhan mau nggak ya, seperti itu, ya. Tetapi dalam nama Yesus saya tetap berdoa, saya percaya Tuhan kerjakan hal yang luar biasa dan tepat Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Satu hari sebelum jatuh tempo kebutuhan kami yang kami butuhkan pada saat itu, Tuhan jawab luar biasa. Tuhan pakai orang-orang yang luar biasa hanya di dalam waktu kurang lebih sekitar 2 hari yang menjadi kebutuhan kami saat itu. Tuhan sediakan luar biasa. Tuhan tolong, Tuhan cukupkan semuanya. Di situ saya melihat bahwa kalau sudah maju dengan Tuhan, jangan pernah mundur. Kalau sudah mulai dengan roh, jangan mengakhiri dengan daging. Semangat berapi-api terbakar terus, maka Tuhan akan membuat kita terheran-heran dengan caranya yang ajaib dan luar biasa. Yang penting tadi, kembali ke poin pertama, ya, bahwa harus ada kasih dan kesetiaan. Setia saja. Nah, di situ saya lihat berkat Tuhan mengalir dahsyat, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Yang kedua, senantiasa percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam ayat ke-6, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika ayat ini mengatakan akuilah Dia dalam segala lakumu, saya mulai renungkan dan bertanya, Tuhan ini artinya apa? Ya, maka Tuhan memberikan pengertian kepada saya seperti ini, bahwa akuilah Dia dalam segala lakumu adalah menjadi kesaksian melalui hidup yang hidup di dalam kebenaran. Ya, menjadi kesaksian melalui hidup yang hidup di dalam kebenaran, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Di mana kita akan senantiasa menjadi kesaksian bagi banyak orang melalui kehidupan kita, dan pastinya nama Tuhan akan dipermuliakan. Pasti semua yang kita hadapi, Tuhan akan buka jalan. Karena Tuhan mengatakan bahwa maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saya sangat percaya orang yang hidup dalam kebenaran tidak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan. Meskipun manusia berpikir Tuhan meninggalkan, tapi saya sangat yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan. Karena Dia tidak bisa mengingkari dirinya sendiri bahwa Dia adalah setia, dan di dalam Dia ada kebenaran, dan di dalam Dia ada terang. Sama sekali tidak ada kegelapan. Makanya Tuhan pasti akan membela dan memberikan jalan kepada orang-orang yang memiliki hidup, memberi kesaksian bagi banyak orang, yaitu hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pasti Tuhan akan buka jalan. Karena apa? Dalam Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, ini kuncinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menjadi kesaksian melalui hidup dalam kebenaran. Ini kuncinya supaya kita tetap bertahan, kita tetap menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Hidup ini harus bisa dibaca orang. Kita suratan yang terbuka. Orang harus tahu Yesus dalam hidup kita, dengan tutur kata kelakuan kita, dengan kehidupan kita, hidup yang penuh kesaksian, hidup di dalam kasih, hidup di dalam kesetiaan, tetap bergantung penuh kepada Tuhan. Orang akan mengakui bahwa yes, di dalam hidupmu ada Yesus. Wow, ini hal yang dahsyat dan luar biasa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih.
Itu yang ketiga, menjadi kesaksian melalui hidup di dalam kebenaran. Yang keempat, di dalam ayatnya yang ketujuh, janganlah kau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ayat ini, kalau dalam bahasa saya sendiri, ya, saya simpulkan seperti ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa jangan sombong. Alkitab mengatakan kerendahan hati adalah awal dari kesuksesan, keberhasilan. Tetapi tinggi hati akan menjadi orang hancur. Ya, jangan sombong, karena kesombongan akan melahirkan kejahatan yang berbuahkan dosa. Kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Harus tetap ada kerendahan hati dan hidup di dalam hikmat Tuhan. Jangan pernah menganggap diri kita, oh itu semua karena saya. Oh karena saya cerdas, karena saya luar biasa, karena saya pintar, kayak saya begini. Enggak. Kita tukar, kita yang sudah ditebus Tuhan Yesus dengan darah yang mahal, kita tukar semua perkataan itu dengan mengatakan segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Semua karena Tuhan, semua karena hikmatnya, semua karena apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saya. Semua karena Dia sudah menebus saya. Jangan sombong, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kalau hari ini engkau hidup di dalam kekayaan, engkau hidup di dalam kelimpahan, jangan pernah sedikit pun mengatakan bahwa semua itu karena usaha saya. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Kita ingat gempa di Bantul, tsunami di Aceh. Ya, kita lihat begitu megahnya banjir yang melanda Jakarta beberapa waktu lalu. Begitu megahnya rumah-rumah, mobil-mobil, hanya dalam sekejap aja hilang. Ya, tapi kalau kita orang-orang yang bertahan di dalam Tuhan, kita orang-orang yang setia kepada Tuhan, kita yang mengatakan bahwa Tuhan dari Tuhan, oleh Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan, kita pasti senantiasa hidup di dalam berkat Tuhan. Meskipun hari ini kita mengizinkan Tuhan mengalami hal yang tidak mengenakan, hari ini kita berdiam diri di rumah, mungkin banyak di antara kita yang sudah bosan, ya, kita yang sudah jenuh, mau keluar tapi di luar sana takut corona dan lain-lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan tetap melihat berkat Tuhan itu Tuhan sediakan bagi kita. Perlindungan Tuhan berikan bagi kita. Jangan sekali-sekali sombong dalam hidup kita. Ingat, kesombongan adalah awal dari kehancuran. Amin. Sombongan itu adalah sifatnya iblis, bukan sifat anak-anak Tuhan. Jangan sombong. Ya, jangan suka pamer di medsos, ini dan itu. Wah, saya baru beli mobil baru, rumah baru, motor baru. Wah, saya baru beli emas, kalung dan lain-lain. Enggak usah. Muliakanlah Tuhan saja. Dengan apa yang sudah Tuhan percayakan, katakan bahwa dari Dia, oleh Dia, dan kembali kepada kemuliaan Dia. Amin. Dan yang terakhir, yang kelima, Bapak Ibu, di dalam ayat 9 dan 10, firman Tuhan katakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Yang kesembilan apa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Berani memberi bagi pekerjaan Tuhan. Wow, ini hal yang luar biasa. Ya, ini merupakan hukum yang dinamakan sebagai hukum tabur tuai. Siapa menabur, dia pasti menuai. Dan sekaligus ini adalah rahasia di mana kita akan senantiasa mengalami kecukupan dan bahkan kelimpahan dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah pelit dengan Tuhan. Ya, hari ini kita memang hari ini mungkin nggak kasih Tuhan uang langsung, tetapi Tuhan akan pakai kita untuk menjadi berkat. Mungkin menjadi berkat di mana kita bergereja, mungkin menjadi berkat di mana di tengah-tengah keluarga kita, atau kita menjadi berkat bagi orang lain. Dikatakan bahwa jangan pernah menghitung-hitung dan jangan pernah menahan-nahan untuk tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Wow. Berani bayar harga bagi Tuhan. Saya nggak mengatakan tentang keuangan kita. Hari ini mungkin kita nggak punya uang,
Tapi apa yang ada dalam diri kita, berani kasih itu buat Tuhan. Saya punya doa, saya punya tenaga, punya pikiran yang bisa saya bagikan. Berikanlah itu dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Tuhan perhitungkan. Amin. Jangan pernah jadi orang yang pelit, menyembunyikan diri dari kebaikan. Tapi tunjukkanlah bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita orang-orang yang hidup di dalam kasih. Jangan pernah menutup mata buat kesusahan saudara kita. Mungkin kita katakan, bagaimana saya mau tolong dia, saya sendiri susah. Bapak ibu saudara yang terkasih, kalau kita tunggu kita kaya, kita tunggu kita punya sesuatu, baru kita jadi berkat bagi banyak orang. Mau sampai kapan? Ya? Mau sampai kapan? Sebuah corong, dia akan mengatakan begini, sampai kapan? Kalau seandainya dia katakan seperti ini, bagaimana mungkin saya mau mengalirkan air? Ya, kalau saya sendiri tidak penuh. Padahal kalau corong itu nyumbat, penuh tumpah, orang nggak mau pakai. Tapi corong itu harus ada lubangnya, harus disalurkan terus. Maka berkat itu akan mengalir terus. Bapak ibu saudara yang terkasih, berani jadi berkat bagi banyak orang. Pekerjaan Tuhan bukan berbicara hanya di dalam gereja, pelayanan, enggak. Tapi semua yang kita kerjakan dikatakan, kerjakanlah seperti engkau lakukan untuk Tuhan. Jadi berkat bagi banyak orang. Di situ kita akan melihat berkat Tuhan mengalir dahsyat di dalam sepanjang kehidupan. Jadi mari saudaraku, 5 hal ini harus senantiasa kita lakukan. Karena apa? Kita pasti akan tetap mengalami berkat Tuhan dalam hidup kita. Hidup dalam kasih setia, percaya sungguh-sungguh pada Tuhan, menjadi kesaksian hidup, tidak sombong dan berani memberi bagi Tuhan. Itu akan membuat kita tetap bertahan menikmati berkat Tuhan sampai akhir. Amin. Jadi berkat bagi banyak orang. Ingat, tetap kalungkanlah kasih dan setia itu di leher kita, dan pahatlah itu di dalam hati kita. Bahwa saya ini orang yang punya kasih, saya harus setia, ya. Saya harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hidup saya harus bisa dibaca bagi banyak orang bahwa saya adalah murid Yesus, dan saya nggak boleh sombong dengan apa yang sedang Tuhan percayakan bagi saya. Justru sebaliknya, saya akan berani menjadi berkat bagi banyak orang, karena waktu saya menjadi berkat bagi banyak orang, nama Tuhan dipermuliakan. Maka Tuhan akan mencurahkan berkat terus senantiasa dalam sepanjang kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat senantiasa bagi setiap kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat saat ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya firman yang sudah kami dengar ini termeterai di dalam roh, jiwa, dan tubuh kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia di dalam sepanjang kehidupan kami. Kami percaya bahwa kami adalah orang-orang yang ditentukan Tuhan untuk menikmati berkat Tuhan. Oleh karena itu, jaga kiranya kami, Tuhan berikan kekuatan untuk bisa menjaga kepercayaan Tuhan melalui hidup kami, sehingga berkat itu senantiasa mengalir dalam hidup kami. Dengan hidup di dalam kasih dan setia, tetap bergantung percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, dan menjadi kesaksian bagi banyak orang, tidak sombong, berani memberi bagi pekerjaan Tuhan. Itu yang akan membuat kami semua diberkati, akan membuat kami semua senantiasa hidup di dalam berkat-berkat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pada saat ini firman Tuhan yang sudah memberkati kami. Kiranya kami tetap bertumbuh di dalamnya. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan yang berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap kuat di dalam Tuhan. Tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat dan luar biasa, dan tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu dan saudaraku semua. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang indah pada pagi hari ini. Bila firman Tuhan terus membawa kita semakin lebih dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu semua dikasih Tuhan, tidak ada pengumuman. Satu hal, bahwa kita masih tetap ibadah di rumah. Nanti menunggu informasi selanjutnya dari Bapak Gembala. Puji nama Tuhan, haleluya. Kau
bersyukur meskipun hari ini kami belum bertatap muka secara langsung, tapi kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dan kasih Yesus terus mengikat dan mempersatukan kami keluarga besar di Sola Gracia Solo. Bapa di surga, kami berdoa agar minggu-minggu yang akan datang Tuhan berikan kepada kami supaya kami bisa kembali beribadah bersama di gedung Tuhan. Dan kami mohon kasih karunia Tuhan saja yang Tuhan nyatakan bagi kami. Berkati pemerintah kami dalam segala upaya untuk menanggulangi wabah virus corona ini Tuhan. Biarlah mereka diberikan hikmat kebijaksanaan untuk memberikan kebijakan-kebijakan yang terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia Tuhan. Kami terus berdoa bagi kota kami, Tuhan pun berkati dimanapun Tuhan menempatkan kami. Biarlah kota ini pun tetap terjaga. Kami percaya kami semua boleh bisa kembali beraktivitas tanpa ada ketakutan, tanpa ada kecemasan, karena Tuhan yang beserta dengan kami. Amen. Kami berdoa juga menyerahkan gereja kami. Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan dalam semua persoalan, dalam semua pergumulan hidup mereka, apa saja yang menjadi beban mereka. Tuhan hadir dan Tuhan berikan kelegaan bagi mereka yang sakit saat ini. Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya bahwa semua yang menjadi kebutuhan kami, Tuhan cukupkan senantiasa. Terima kasih banyak Bapa. Kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan Yesus. Dan kami percaya bahwa tangan Tuhan Yesus yang kuat sendiri akan memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau terima berkat daripada Tuhan. Mari kekasih Tuhan, kembalilah engkau dalam rumah tangga, aktivitas pekerjaan, dimanapun Tuhan menempatkan engkau, rukunlah engkau, bahagialah engkau, tetap memiliki sukacita pengharapan iman di dalam Tuhan, karena Dia adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih, anugerah, limpah rahmat, kesetiaan dari Allah Bapa turun di dalam kehidupanmu, melingkupi seluruh kehidupanmu. Apa saja yang kau buat dengan tanganmu di dalam kehendak Tuhan, Tuhan buat berhasil. Roh, jiwa, dan tubuhmu diurapi dengan pengurapan baru setiap hari alami sepanjang kehidupanmu, yang membukakan tingkap-tingkap langit yang mencurahkan hujan berkat atas kehidupanmu. Maka diberkatilah pribadimu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluarga, anak cucu keturunanmu, diberkati oleh Tuhan Yesus. Tuhan memberkati bakul adonanmu, Tuhan memberkati perbendaharaanmu, Tuhan memberkati kekuatan kesehatanmu, usaha pekerjaanmu diberkati, pendidikan studimu diberkati. Belalang pelahat, belalang pengirip, belalang pelompat yang memakan habis dari hasilmu, Tuhan alaukan dari tengah-tengah kehidupanmu. Bahkan sakit penyakit, mara bahaya, kecelakaan, maut sekalipun dipatahkannya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah saatnya Ia terus mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kau akan terus naik dan tidak turun, karena tangan kasih Tuhan Yesus menopang engkau. Persekutuan dengan Roh Kudus memeteraikan hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Ia datang kembali menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kekasih Tuhan yang menerima berkat-Nya, kita katakan bersama, Amin.